Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Putri Mayasari bisa hadir menemani Anda pada malam hari ini dalam acara Dialog Bersama Unsud. Dan untuk tema kita pada malam hari ini adalah 50 tahun Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman berkiprah dalam membentuk entrepreneurship. Dan sudah hadir bersama kita 3 orang narasumber dari Fakultas Peternakan Unsud. Ada Bapak Insinyur Endro Yuwono MS. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Dan di sebelah Bapak Endro ada Dr. Insinyur Eli Tugianti MP sebagai Ketua Jurusan Produksi Ternak. Selamat malam Bapak. Selamat malam Ibu, maaf. Dan yang terakhir ada Dr. Triana Setiawardani sebagai staf pengajar Lab Teknologi Hasil Ternak. Selamat malam Ibu. Selamat malam juga. Tadi saya lupa kenalkan Bapak Endro ini sebagai Wakil Dekan Akademik. Ya, bagaimana kabarnya semua? Baik? Alhamdulillah. Sehat ya. Oke, baik pemirsa, untuk pemirsa yang ingin bergabung bersama kami atau ingin langsung mengobrol secara langsung kepada narasumber kita pada malam hari ini, boleh langsung menghubungi kami di 0281 657 7020. Sekali lagi bagi pemirsa yang ingin mengetahui jauh lebih dalam tentang Fakultas Peternakan, boleh langsung menghubungi kami di 0281 657 7020. Ya, langsung saja kita mulai dialog kita pada malam hari ini, Bu. Sesuai tema kita pada malam hari ini bahwa 50 tahun Fakultas Peternakan sudah berkiprah ya Bu dalam membentuk entrepreneur atau wirausaha ini. Sebenarnya saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Endro, bagaimana sejarah dari Fakultas Peternakan ini dan kapan tepatnya Fakultas Peternakan ini lahir? Ya, terima kasih Mbak Ya. Putri. Selamat malam bagi Pemirsa. kru Banyumas TV yang saya muliakan, serta teman-teman dari Fakultas Peternakan dan para pemirsa ya Banyumas TV yang saya hormati dan saya muliakan. Pada kesempatan ini yang baik sekali, tentu kami merasa senang, berbahagia untuk bisa berinteraksi langsung, ya, khususnya dengan masyarakat Banyumas dan sekitarnya. Nah, berkenaan dengan pertanyaan tadi, ya, bahwa kita sudah 50 tahun, tepatnya di Februari 2016, ya, tanggal 10 Februari 2016, ya, berarti tinggal beberapa saat lagi, ya, kita memang akan memperingati ya, lahirnya Fakultas Peternakan Unsud ya, yang sudah 50 tahun, jadi berarti sudah separuh abad ya, jadi artinya sudah cukup lama ya, berkiprah di bagaimana membangun sumber daya manusia khususnya untuk mengembangkan ya, dunia peternakan ya, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tentang produk-produk peternakan. Nah, tadi saya sampaikan cukup panjang perjalanannya ya, sehingga tentu punya sejarah juga yang cukup lama ya, bagaimana Unsud ya, yang waktu itu mungkin baru 4 fakultas ya, termasuk Fakultas Peternakan ini yang ketiga kalau tidak salah ya, untuk Unsud tahun 1966 ya, tepatnya 10 Februari Fakultas Peternakan Unsud ya. Tentu di awal berdirinya Fakultas Peternakan Unsud ini dengan banyak keterbatasan tidak sebagaimana sekarang ya, Fakultas Peternakan Unsud baik dari sisi SDM-nya ya, dosen-dosennya, dari sisi sarana prasarana, lab, gedung dan lain sebagainya, termasuk para mahasiswanya ya, sekarang tentu sudah cukup besar ya, cukup banyak peminatnya, banyak Pak, ya? peminatnya, nanti bisa dijelaskan lebih jauh ya. Nah, dulu memang di awal pendirian di Fakultas Peternakan ini tidak berlokasi di Karangwangkal sana ya, tapi di Grendeng sini ya, di dekat Banyumas TV ini, atau sekarang ditempati gedung-gedungnya itu oleh ISIP ya. ISIP itu dulu dipakai oleh Fakultas Peternakan Unsud ya. Di awal pendirian tentu dari sisi jumlah mahasiswa masih terbatas ya, kalau dulu setiap angkatan hanya kurang lebih 100, bahkan di awal pendirian ya hanya puluhan ya, mungkin 10, 15 itu ya. Jadi sekarang sementara ini sampai dengan tahun ini tiap angkatan setelah 2000 ini kita menerima 200 lebih, bahkan 270 per angkatan. Ya, sehingga kalau dibagi dalam kelas, dalam proses pembelajaran
ini paling tidak setiap tahun menerima 3 kelas. 3 kelas, Ya. ABC atau ABC, ya, ya, kelasnya. Tentu itu yang diterima. Sementara animo masyarakat ini sejak 2000-an juga sangat tinggi ya, sehingga rasio untuk diterima di Fakultas Peternakan UNSUD ini itu bisa 1 sampai 10 lah, 15. Iya. Ya, bahkan pernah sampai 1 dibanding 20. Hebat sekali ya Pak ya. Iya. Terus kemudian kan sudah lama Iya. sekali berdirinya sejak tahun 1966 ya 66 Pak. ya. Sudah hampir setengah abad. Ya, setengah abad ya, dikit. Karena sudah lama sekali, tentunya sudah banyak kiprah dari Fakultas Peternakan sendiri. Mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa kiprah dari Fakultas Peternakan selama ini itu seperti apa? Ya. Terima kasih. Kalau berbicara kiprah pada lembaga pendidikan tinggi ya, khususnya di UNSUD, termasuk di Fakultas Peternakan UNSUD, mungkin bisa dijelaskan pada 3 bidang. Pertama ya bidang pendidikan atau pembelajaran, bagaimana kiprahnya dalam membangun SDM ya masyarakat, khususnya di bidang pelaksanaan perkuliahan atau pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua kita bagi dalam bidang penelitian ya, karena penelitian juga bagian dari tugas pokoknya lembaga pendidikan tinggi termasuk Fakultas Peternakan UNSUD. Kemudian kita banyak SDM, kita banyak ilmu dan sebagainya, tentu ada tugas yang lain di bidang pengabdian. Nah, tiga tugas utama itu yang dikenal sebagai Tridharma perguruan tinggi. Ya. Itu masing-masing kalau dijelaskan bisa berjam-jam, bisa berhari-hari bahkan. Ya, mungkin sehingga bisa kami secara bisa singkat aja ya, gitu dijelaskan satu persatu Bapak, mulai dari bidang penelitian kiprahnya seperti apa? Mungkin pembelajaran dulu ya Mbak ya, tadi saya sampaikan. Jadi di bidang pembelajaran kita lihat dari sisi SDM-nya ya, dosen-dosennya. Ya. Tentu setelah mendekati 50 tahun UNSUD juga tidak lupa mengembangkan SDM ya, yang ada atau yang menjadi staf pengajar di Fakultas Peternakan UNSUD. Kita lihat statistiknya, Fakultas Peternakan UNSUD ini sudah mempunyai guru besar atau profesor, itu sampai hari ini ada 7. Oh, sudah banyak 7, bahkan kalau ditarik beberapa bulan yang lalu itu sebenarnya ada 9 ya. 9 ya, tapi 2 karena sudah harus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu belum lama sehingga 7 ya. Jadi memang tidak mudah bagi lembaga pendidikan tinggi untuk membangun SDM-nya sampai dengan guru besar ya, karena butuh waktu berpuluh-puluh tahun ya, karena tidak boleh instan, tidak boleh buru-buru ya, artinya ada tahapan-tahapan yang harus diselesaikan. Artinya dari sisi SDM sudah berkualitas ya, ya sudah. Terus doktornya itu yang juga disiapkan menuju guru besar itu ada 40-an ya, 40 doktor ya. Kemudian yang S2-nya itu 38 ya, berarti kalau di total ya 80-an lah ya, 80 bisa ya 82 atau berapa jumlah pengajar yang hari-harinya berkiprah di Fakultas Peternakan UNSUD ya. Itu dari satu sisi ya SDM-nya ya. Kemudian dari sisi mahasiswanya ya, tadi kami sudah singgung, setiap tahun kita bisa menerima 3 kelas atau notabene kalau dijumlah ya 270 lah atau minimal 250 3 kelas ya. Jadi artinya andil dari Fakultas Peternakan UNSUD dalam membangun ya insan peternakan yang kuat, yang bonafit ini cukup besar ya. Sehingga UNSUD ini, khususnya Fakultas Peternakan UNSUD ini sudah melahirkan kurang lebih 6.000 sekian alumni S1-nya. Sedangkan D3-nya itu kurang lebih 4.000-an ya. 4.000 D3, terus S2-nya ini mungkin sekitar 30-an ya, 30-an lah kira-kira ya. Terus S3-nya ini alhamdulillah berkat perjuangan dari teman-teman semuanya ya, itu sudah segera dibuka program doktor untuk Fakultas Peternakan UNSUD. Ya. Jadi untuk Fakultas Peternakan UNSUD sekarang sudah ada program S1, S2 dan sebentar lagi akan
membuka program Dokmol. S3 ya Pak Iya, Dokter. ya, mudah-mudahan tahun Ada D3-nya juga. nggih. Nggih. Mudah-mudahan 2016 itu sudah bisa dibuka, Iya. ya, sehingga sudah bisa menerima mahasiswa. Ya. Nah, tentu ini semakin melengkapi ya kiprahnya Fakultas Peternakan UNSUD untuk membangun SDM peternakan yang lebih kuat. Ya, itu dari sisi SDM. Kemudian dari sisi gedung, ya, masyarakat Banyumas dan sekitarnya juga, kalau lewat Karangwangkal saya kira juga bisa melihat di situ gedung Fakultas Peternakan UNSUD ya, yang 3 lantai, ya, yang semua aktivitas pembelajarannya dilaksanakan di gedung itu. Ya, kecuali untuk praktikum apa memang ada ex-farm yang kurang lebih 500 meter ke arah selatan dari gedung itu. Ya. Selain gedung tentu kan ada sarana prasarana ya, yang terkait dengan bagaimana proses pembelajaran di dalam ruang itu dilaksanakan. Alhamdulillah sampai sekarang ini sudah tersedia peralatan yang cukup memadai, ya, cukup nyaman karena sudah diberi AC semuanya. Ya, jadi artinya mahasiswa tentu diharapkan pada saat mengikuti proses pembelajaran nyaman ya, walaupun tentu bisa ngantuk ya, karena nyaman kan bisa ngantuk ya tentu. Bapak, ya. nanti kita akan lanjutkan bincang-bincang atau dialog kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya pemirsa, kita undang kembali bagi pemirsa yang ingin bergabung bersama kami boleh di 0281 657 7020. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan jeda pariwara berikut, tetaplah di Banyumas TV. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Bersama UNSUD. Untuk tema kita pada malam hari ini adalah 50 tahun Fakultas Peternakan UNSUD berkiprah dalam membentuk entrepreneur. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Insinyur Endro Yuwono MS bahwa dalam 50 tahun kiprahnya Fakultas Peternakan ini sudah banyak ya Pak berkiprah dalam 3 bidang, tentunya tadi sudah dijelaskan, ada bidang pendidikan, penelitian, juga bidang pengabdian. Mungkin karena berkaitan dengan sumber daya manusia di Fakultas Peternakan, ada juga dosen ya Pak, dosen pengajarnya. Mungkin nanti kepada Dr. Insinyur Eli Tugianti yang akan menjelaskan tentang kiprah Fakultas Peternakan dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Ya, jadi Ibu Eli, dosen kan mempunyai tugas dan kewajiban utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi ya Bu. Ada pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat tentunya. Nah, prestasi apa saja nih Bu yang sudah dicapai oleh dosen di Fakultas Peternakan dalam bidang tersebut? Ya, terima kasih Mbak Putri, selamat malam pemirsa di rumah dan juga kepada Mbak Putri tentunya dan teman-teman di Fakultas Peternakan. Jadi selama 50 tahun ini sebenarnya kalau dihitung seperti apa prestasi dari dosen di Fakultas Peternakan, sudah menurut saya hampir mungkin tidak bisa dihitung satu persatu gitu ya. Tapi yang jelas untuk akhir ini kalau bilang prestasi, pasti tentunya prestasi itu akan bisa diraih oleh seorang dosen itu kalau dia menang dalam satu kompetisi. Dan untuk tahun-tahun terakhir ini ternyata dosen dari Fakultas Peternakan itu sudah bisa memenangkan beberapa kompetisi di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, baik itu yang berasal dari pusat Dikti atau mungkin dari lingkungan UNSUD sendiri, atau bahkan mungkin melakukan beberapa prestasi yang berasal dari kerjasama dengan beberapa instansi yang lain. Dan dosen-dosen dari Fakultas Peternakan setiap tahun, saya katakan setiap tahun pasti ada dosen yang mendapatkan prestasi itu dalam berkompetisi.
paling tidak itu paling minimal itu adalah sepertiga, atau tadi Pak Hendro sudah menyebutkan bahwa dosen di Fakultas Peternakan adalah sekitar 80, 80 jadi ya. tepatnya memang 80 gitu. Terus kemudian dari 80 dosen yang ada di situ sekitar antara 30 dari judul yang bisa di bidang penelitian itu bisa menang dalam kompetisi itu, dan masing-masing judul dari penelitian yang dimenangkan itu bisa mempunyai anggota 1 ataupun 2. Jadi hampir 100% dosen itu bisa terlibat dalam kegiatan penelitian yang memang diraih oleh dosen-dosen Fakultas Peternakan. Demikian pula untuk yang bidang pengabdian kepada masyarakat. Jadi ternyata juga mempunyai prestasi yang lumayan bagus gitu. Jadi hampir sekitar 25% dari dosen peternakan itu bisa memperoleh atau menang dalam kompetisi baik yang tadi yang saya sebutkan gitu. Jadi kalau yang di bidang kerjasama itu mungkin tidak begitu banyak yang terlibat di situ untuk kerjasama, karena paling hanya sekitar 10% gitu. Maksimal sekitar 10-15% lah itu. Namun dari angka-angka yang tadi saya sebutkan itu, yang menggembirakan itu paling tidak itu hampir mendekati angka atau bahkan lebih. Jadi untuk tahun 2014 saja dosen Fakultas Peternakan itu berhasil meraih atau menyerap dana dari luar itu untuk melakukan satu proses penelitian dan pengabdian itu hampir di angka 3, Bu. Besar sekali ya Bu ya. Jadi angka 3M itu bagi saya ya itulah menurut fantastis. Saya dan apakah penelitian yang mereka lakukan pun itu satu mesti akan mengikuti dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang jelas, dan kemudian yang kedua ilmu pengetahuan dan teknologi itu paling tidak bisa diterapkan untuk dilakukan oleh peternak kecil atau mungkin kelompok peternak atau bahkan mungkin untuk industri. Dan yang selama ini contohnya yang sudah banyak dipakai, salah satunya adalah kolaborasi dari dosen-dosen di lab nutrisi makanan ternak. Sudah bisa menciptakan adanya pakan yang merupakan complete feed. Itu sudah dipakai oleh kelompok peternak dan peternak-peternak di kelompok peternak sapi perah. Kemudian ada yang juga menggunakan di kambing perah. Kalau kambing perah ya mungkin Mbak Putri tahu di Gumelar itu pusatnya banyak yang sudah menggunakan itu. Terus kemudian sapi potong di sekitar Banyumas ini banyak sudah menggunakan itu. Dan juga dihasilkan adanya kan kita tahu kalau telur itu selain mengandung di kuningnya itu selain mengandung lemak yang tinggi dan kolesterol. Ya, betul. Nah ini dosen sudah bisa menghasilkan atau menemukan sesuatu ramuan bagaimana caranya biar kandungan lemak dan kolesterol dalam telur itu bisa rendah. Oh, begitu menarik sekali. Bahkan sudah bisa telur itu mengandung omega 3. Dan ini sudah banyak dipakai oleh peternak-peternak itik yang ada di Kabupaten Pemalang. Artinya itu kolesterolnya berkurang atau gimana Bu? Jadi dengan pakan yang diberikan itu ternyata mampu untuk menurunkan kandungan kolesterol. Kalau selama ini kan kalau misalnya orang mau makan telur takut wah ini kolesterolnya tinggi. Ternyata itu bisa kita sudah bisa untuk mengakali itu. Dan bahkan dari lab Prodi Ternak Unggas itu juga berkolaborasi dengan lab lain gitu. Masih dalam fakultas dengan lab kesehatan sudah mampu untuk menciptakan bagaimana caranya agar ternak unggas terutama itik ataupun ayam itu yang mudah sakit itu sekarang dinaikkan untuk daya tahan tubuhnya, daya imunitasnya gitu. Jadi sekarang dengan menggunakan berbagai teknologi yang digunakan oleh dosen ya tentunya karena mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi tadi itu. Dan salah satunya juga teman saya di sebelah kiri saya itu benar-benar sudah membentuk entrepreneur baru, bukan hanya kelompok maupun peternak tapi juga membentuk entrepreneur baru itu dari mahasiswa satu yang pertama, yang kedua mungkin dari
masyarakat ya Bu secara umum yang memang dari hasil penelitian dari Bu Triana ini, jadi seperti kefir tidak hanya untuk minuman atau makanan sehat, tapi bisa untuk menambah kecantikan ya Bu ya. Iya, betul Bu. Iya, begitu ya Bu. Mungkin bisa langsung dijelaskan secara langsung ya oleh Ibu Triana Setiawardani Bu. Bagaimana sih perkembangan produk-produk peternakan terutama di bidang pengolahan seperti tadi yang sudah dijelaskan Ibu Eli? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi memang dari produk peternakan bahwa semua hasil peternakan, maka kalau kita bisa olah, maka dia akan menjadi produk yang sangat bermanfaat. Karena kita tahu bahwa selama ini bahwa konotasi dari produk peternakan adalah satu, kandungan lemaknya tinggi biasanya, kolesterol tinggi, dan kemudian mempunyai misalnya susu itu mempunyai aroma yang tidak semua orang susu segar itu suka. Jadi oleh karena itu sangat penting atau sangat menjadi suatu hal yang urgent bahwa dilakukan bahwa untuk melakukan pengolahan pasca panen. Jadi selama ini saya bergerak atau teman-teman saya dalam satu laboratorium teknologi hasil ternak itu mengolah produk hasil ternak, baik daging, telur maupun susu. Tetapi selama ini yang paling berkembang di laboratorium THT itu adalah produk olahan susu. Karena apa? Karena kita punya ex-farm, ya, kita punya sapi perah di mana produknya cukup banyak susunya, dan itu sudah hampir semua itu dikenal oleh masyarakat bahwa ex-farm di Fakultas Peternakan itu menghasilkan susu yang lumayan banyak dan masyarakat sudah biasa membeli, ya. Konsumennya sudah banyak ya. Sehingga karena kita mempunyai sumber daya manusia, kemudian bahan baku, maka kita kembangkan susu itu menjadi produk olahan. Kebetulan saya memang bidangnya pengolahan susu, kemudian kita berusaha tadinya kita hanya menghasilkan susu pasteurisasi saja. Kemudian susu pasteurisasi itu mempunyai masa simpan yang relatif tidak terlalu panjang, sehingga kita mengolah menjadi produk olahan yang lain seperti kenal seperti yogurt, kemudian kefir, kemudian keju. Jadi kalau saya rasa sebagai dosen saya merasa senang sekali karena mahasiswa saya itu kelihatannya sekarang sudah sangat familiar dengan yogurt yang dibuat oleh mahasiswanya sendiri. Jadi kalau kita lihat, iya, jadi artinya kalau kita lihat di pasaran, kita kan yang tren di mana-mana kan produk merek A, tetapi kita bisa membuat produk yang produk harganya lebih murah, tetapi lebih kental dan lebih menyehatkan gitu. Itu adalah salah satu inovasi yang dilakukan. Ya baik gitu. Ibu. Kemudian bagaimana prospek pengembangan untuk kewirausahaan sendiri? Tapi dijawab nanti ya Bu. Kita akan jeda pariwara berikut. Ya pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Banyumas TV. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Dialog Bersama Unsud dan bersama Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Kembali saya ingatkan kepada pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kita, boleh langsung hubungi kami di 0281-657-7020, atau bagi pemirsa yang ingin langsung bertanya mengenai apa saja sih produk yang sudah dihasilkan oleh Fakultas Peternakan ini, bisa langsung menghubungi kami di 0281-657-7020. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini. Ya, tadi ke Ibu Triana ya Bu, tadi belum sempat dijawab mengenai prospek pengembangan untuk kewirausahaan di Fakultas Peternakan. Iya, memang kalau misalnya hasil ternak itu terutama produk olahan itu sangat tepat digunakan sebagai salah satu
usaha untuk wirausaha. Ini terbukti bahwa mahasiswa kami seperti waktu kita ada pameran itu di Unsud Fair, kita itu hanya menampung, menerima dari usaha-usaha dari mahasiswa. Jadi mahasiswa menyetor kepada kami produk kefir yang sudah dibuat, produk yogurt yang sudah dibuat, kemudian kami hanya menjualkan saja. Jadi mahasiswa di Fakultas Peternakan yang kreatif sendiri. Iya, karena kalau kita lihat kelihatannya produk yogurt, produk kefir, produk keju itu kelihatannya susah membuatnya. Tetapi kalau kita praktekkan ternyata itu sangat-sangat sederhana, dengan sederhana, peralatannya mudah, kemudian ya mestinya mudah dihasilkan, dan produknya yang jelas itu menyehatkan itu. Jadi saya kira bahwa mahasiswa kita itu sudah kita lihat banyak sekali yang jualan, Mbak, di kampus itu. Ada yang jualan yogurt, ada yang jualan kefir, ada yang jualan susu. Jadi itu sangat-sangat kita sebagai dosennya ya itu sangat senang. Jadi kadang-kadang kita juga ikut mempromosikan di dalam kelas itu, Mbak, itu jualan ini, silahkan membeli dan sebagainya, dan harganya relatif jauh lebih murah dibandingkan yang ada di pasaran. Jadi kami sudah punya, salah satunya adalah binaan dari Laboratorium Teknologi Hasil Ternak yang kebetulan alumni juga. Dia secara konsisten itu menghasilkan produk. Dan dia sudah punya label, kemudian ada yang dalam bentuk kemasan cup yang kecil, sedang, dan besar, kemudian dia sudah pasarkan. Dia pasarkan melalui melalui teman-teman, dan dia pasarkan melalui online. Sekarang sedang ramai. Iya, jadi itu cukup membanggakan lah bagi kita ya. Jadi peluang mereka itu sudah berpikir nanti ke depannya itu ingin usaha dan sudah merintis dari awalnya begitu. Dan kalau kita lihat bahwa kalau kita mahasiswa itu menjual, itu kita selalu memberikan komentar, oh ini kurang ini, nanti setiap kali nanti produknya akan perbaikan gitu. Sampai akhirnya pada suatu taraf di mana dia sudah mendapatkan formula yang pas. Mungkin dia karena sering melakukan uji coba, mencoba, akhirnya dia mendapatkan formula yang pas. Mungkin kalau saya buat tidak seenak mahasiswa yang buat. Jadi saya juga merasa senang sekali bahwa itu merupakan salah satu, memang seperti tadi ya, yang dikaitkan dengan tema ya dari entrepreneurship itu. Saya kira itu, Mbak, yang bisa saya sampaikan. Kita malam ini nggak bawa produknya, sampel produknya ya Bu ya, biar pemirsa bisa menyaksikan langsung. Tapi nggak apa-apa, mungkin di lain kesempatan. Iya, betul. Betul. Langsung saja datang ke Fakultas Peternakan. Oh ya, ya bagi pemirsa mungkin yang ingin melihat langsung produk-produk dari Fakultas Peternakan yang dihasilkan mahasiswa-mahasiswanya, bisa langsung ke Fakultas Peternakan ya Bu ya. Iya. Kemudian tadi juga dijelaskan oleh Ibu Triana bahwa mahasiswa-mahasiswa ini sudah banyak berproduksi menghasilkan suatu produk. Nah, sebetulnya mengapa sih lulusan Fakultas Peternakan Unsud ini juga diarahkan ke bidang wirausaha, Pak? Terima kasih Mbak Putri. Jadi ada banyak alasan ya, bahwa kenapa lulusan Fakultas Peternakan Unsud, termasuk di dalamnya, bahwa